Bapak Ibu Saudara, tema pada pagi hari ini adalah Jesus teaching love your enemies. Keren. Kita belajar pada pagi hari ini tentang mengasihi musuh. Siapa yang punya banyak musuh? Atau enggak usah banyak musuh, satu musuh aja. Atau merasa dirinya, saya enggak punya musuh Pak, saya yang jadi musuh banyak orang. Enggak juga. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bilang musuh secara fisik gitu ya. Secara tidak langsung atau dibilang, kamu musuh saya ya, enggak usah dekat-dekat saya ya, enggak. Mungkin dia menyakiti kita. Mungkin orang itu enggak tahu kalau kita anggap dia musuh kita. Mungkin ada kata-kata yang menurut dia bercanda, tapi menurut kita sakit. Kok gitu benar ya? Saya pernah Bapak Ibu Saudara, saya orangnya suka bercanda kan. Di komunitas guru-guru, tiba-tiba ada guru juga itu yang bercanda balik sama saya. Lalu, kok sakit, kok pas benar gitu. Tapi saya mau marah, aku pun sering bercanda, jadi udahlah, kalikan 0 ya gitu. Karena saya pun orangnya kadang-kadang suka ceplas-ceplos. Jadi pagi hari ini kita belajar bersama tentang Yesus mengajarkan mengasihi musuh. Oke, boleh dibuka slide-nya tadi Om? Nah, Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Pertanyaannya, bisakah kita sempurna? Coba direnungkan dulu. Tapi Yesus ngomong kita suruh sempurna loh. Enggak bisa Pak. Saya penuh dengan kelemahan. Seperti Pak Boy dan Ibu Siska ya. Mereka itu saling melengkapi. Saya dengarkan firman Tuhan kemarin itu colek-colekan sama istri. Karena Pak Gembala bilang bahwa pernikahan di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Amin. Jangan sampai bilang pulangkan saja aku pada bapakku. Saya tanya sama istri saya, kalau Nuhan pulang kemana? Orang kita tinggal di rumah mertua, ya memang rumahku di situ. Berarti lagu itu bukan Nuhan yang nyanyi, aku yang nyanyi. Pulangkan saya ke Jawa Timur kan? Benar enggak Ceh? Iya loh, ini kampung istri saya. Saya tinggal di rumah mertua. Lagu itu enggak cocok sama saya. Aku bilang, saya colek istri saya. Kamu enggak mungkin pulang, itu rumahmu, aku yang pergi. Tapi itu kan enggak boleh Saudara. Bapak Saudara, jangan sampai firman Tuhan ini nyambung dengan firman Tuhan di pernikahan Pak Boy. Jangan sampai istri kita anggap musuh. Suami kita anggap musuh. Anak-anak kita apalagi. Orang tua kita apalagi. Nah yang lebih parah, mertua kita apalagi. Cerewet benar mertua ini gini. Wah, banyak yang tidak cocok sama mertua. Tapi saya bilang, ketika kamu hidup dengan mertua, ada berkat tersendiri.
Saya merasakan Bapak Saudara, karena saya hidup dengan mertua. Betul. Seharusnya anak laki-laki membawa anak perempuannya pergi tinggal di tempat laki-laki. Tapi saya sadar istri saya anak terakhir. Mertua saya tinggal sendiri. Almarhum bapak sudah meninggal lama waktu istri masih SMP. Nggak mungkin saya tinggalkan mertua sendiri. Apalagi istri saya anak terakhir. Nggak mungkin saya bilang, oh kasihilah sesama manusia. Saya sendiri tidak mengasihi mertua saya. Banyak untungnya tinggal sama mertua, anak kita dijaga, ya kan? Kadang disuapin, ya enggak? Dijemput sekolah, meskipun kadang-kadang ada ngomel-ngomel, ya udahlah, itu namanya orang tua. Kan gitu. Kalau sama tinggal sama orang tua juga sering diomelin juga, udahlah anggap memang itu orang tua kita yang ngomelin kita. Kadang-kadang kita ngerasa enggak terima karena kan ini bukan ibu yang melahirkan saya bisa berantem sama dia, enggak masalah. Kan bukan ibu saya, oh enggak bisa saudara. Nggak bisa. Nah, ini yang nanti akan dirasakan oleh Pak Boy sama Siska. Saya bilang apa? Welcome to the jungle. Welcome to the real kehidupan. Benar? Iya. Pernikahan itu bukan cuma diberkati, tapi seumur hidup. Nggak bisa cerai. Nggak bisa. Nggak bisa. Kasihilah sesama manusia. Jangan sampai, itu dia. Istri kita jadi sak-sak tinju. Saya colek lagi istri saya. Pernah nuan aku tampar? Enggak pernah. Kalau Pak Sondang bilang berapa? 22 tahun. Saya baru 2016, 2024. Berapa? 8 tahun ya. Iya 8 tahun. Nah itu kesaksian sebentar. Lanjut kita, nanti tidak selesai-selesai. Nah, kata sesamamu manusia ditafsirkan bahwa mereka harus mengasihi sesama orang Israel saja. Imamat 19 ayat 18, nanti kita buka. Kata sesama manusia dalam King James ditulis tie neighbor, artikan sebagai seorang rekan, kurang lebih saudara, teman, sahabat, kawan, suami, kekasih, tetangga, atau orang lain. Dilihat dari sudut pandang hubungan, maka sesamamu adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat. Orang Israel bilang, kata sesamamu nih ya cuman orang-orang dekat aja gitu. Lanjut. Perjanjian lama juga mencatat. Nah, ternyata bukan hanya orang dekat saja. Secara luas yaitu diberikan kepada orang-orang asing yang ada di antara orang Israel. Nah, kita buka Ulangan 10 ayat 19. Buka Om. Ada? Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan begini. Israel itu lama jadi budak di Mesir, oke? Dan mereka diperlakukan dengan ya dibilang baik, enggak, menurut mereka baik. Karena pada saat di padang gurun mereka menggerutu sama Musa, mereka bilang begini, lebih enak jadi budak di Israel. Dapat bawang putih, bawang merah, ada daging ini. Artinya ada sebagian orang yang mending saya jadi budak, saya masih bisa dapat makan. Daripada saya ikut mati di tanah padang gurun. Nah, mereka itu orang asing di tanah Mesir. Diperlakukan ya memang budak, tapi ada baiknya juga, ada juga jahatnya. Nah, tapi Allah juga ngomong, yuk kamu ingat dulu kamu itu budak. Kamu itu masih bisa keluar dari tanah Mesir, bahkan Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir itu supaya ngasih pesangon gitu, ngasih bekal gitu. Nah, kalau ada orang asing di tengah-tengah kamu, kasih juga. Jadi bukan hanya tetanggamu. Itu. Lanjut. Nah, sikap bermusuhan terhadap orang bukan Yahudi. Nah, pernah muncul pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus tentang siapakah sesamaku manusia. Ini menarik Bapak Saudara. Ini gambar orang Samaria yang baik hati. Ini saya singkat aja ya, coba dibuka. Lukas 10 ayat 25, 29, 37. Lukas 10 ayat 25, 29, 37. 25 dulu. Pada suatu hari berdirilah orang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, Guru, apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Boleh lanjut ya, 26, saya baca dengan cepat. 26.
Jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus ngomong ke ahli Taurat itu. Terus jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah paham dia? Tapi kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kan gitu Yesus ngomong. Untuk membenarkan dirinya, yang namanya ahli Taurat, yang namanya orang Farisi ini nggak mau kalah sama Yesus, ngomong begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, sopo manungsoku. Wah, itu ada orang Jawa di sini. Siapa sesama manusia? Dia udah tahu jawabannya. Lalu dia nanya. Akhirnya ayat 29, udah 30. 30, ini tentang orang, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Udah mau mati tuh ditinggalkan, lanjut. Kebetulan ada seorang imam, orang Farisi, ini Tuhan kasih perumpamaan untuk menjawab siapa sesamamu gitu. Ada imam turun melalui jalan itu, melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Udah ditengoknya, dilihatnya, nyebrang dia. Seberang jak lah, biar jak orang lain. Gitu. Oke, lanjut. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, melewatinya juga. Imam lewati, Lewi juga melewati. Lanjut. 34. Lalu 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang, orang Samaria ini adalah orang Blasteran, saudara. Blasteran itu gimana maksudnya ya? Campuran antara Yahudi sama orang negara lain gitu, makanya mereka menyebut Samaria. Dan orang Yahudi itu nggak mau bergaul sama mereka. Mereka bilang mereka kafir. Tapi lihat, orang yang dibilang kafir oleh orang Yahudi, bukan kita ya. Orang Yahudi ngomong orang Samaria itu kafir. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Lanjut. Ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bayangkan dia naik keledai, yang sakit itu ditaruh di atasnya, dia jalan lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita nggak tahu berapa lama dia nyeret orang ini naik keledainya, jalan kaki. Lanjut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku balik. Lanjut. Siapakah? Nah, dikasih kesimpulan dari cerita ini. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun begitu? Nah, ahli Taurat itu jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Terkadang, saudara, terkadang atau sering, saya pun tidak tahu, kita membatasi diri untuk kita berbuat baik kepada orang. Lanjut slide-nya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengasihi semua manusia di dalamnya. Sudah termasuk orang yang menjadi musuh. Yaitu orang yang telah mengutuk, orang yang memiliki sikap benci, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menganiaya mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara dan menganggap Bapak Ibu Saudara itu, mungkin dia merasa tidak sakit hati, tidak sengaja, tapi kita merasa, tapi yuk kita lepaskan pengampunan pada pagi hari. Lanjut. Nah, love your enemies. Ada 4 hal yang kita pelajari dari ayat ini. Kasihilah musuhmu, Matius 5 ayat 44, Roma 12 ayat 20-21 nanti kita baca. Yesus menghendaki muridnya untuk mengasihi dengan kasih agape seperti kasih yang tadi. Bahwa kasih tanpa syarat, kasih yang seharusnya tidak bisa kita beri. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Pemungut cukai aja begitu. Kalau kita ngasih salam sama orang itu biasa. Harusnya kita seperti Allah yang memberikan matahari ke orang baik, ke orang jahat, atau juga memberikan hujan kepada semua orang, tidak pilih-pilih gitu. Kasih agape bersumber dari diri Yesus melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya di antara orang mati. Dia memberitakan kepada kita
di dalam membangun hubungan pribadi dengan orang lain harus dilandasi dengan kasihnya, yaitu kasih Allah. Lanjut. Nah, yang kedua, berkati orang yang mengutuk kamu. Mengutuk itu mengucapkan kata-kata yang membawa malapetaka, kesialan, penderitaan kepada orang lain. Biasanya dilakukan dengan niat buruk, dendam. Untuk menghukum atau menyakiti orang yang dianggap bersalah. Juga dapat berarti mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan, yang ditujukan untuk menyakiti perasaan atau merendahkan orang lain. Tuh gambarnya, yang sana bawa pisau, yang situ bawa bunga. Meskipun orang kayaknya mau menusuk kita, yuk kita senyumin aja. Bahkan pernah kita belajar bahwa kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, lanjut. Yesus mengajarkan, dan dalam mengasihi musuhmu, jika ada orang yang menggunakan kata-kata untuk mengutuk para muridnya, maka para muridnya harus menggunakan kasih agape yang diwujudkan dalam bentuk memberkati. Memberkati dalam bahasa aslinya berarti berbicara yang baik. Artinya kita berbicara tentang hal yang baik kepada orang yang mengutuk kita, agar orang tersebut mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan Tuhan. Tindakan ini kita lakukan untuk memohonkan rahmat atau berkah Allah untuk orang lain mengutuki kita. Bacanya enak Bapak Saudara, ngelakuinnya harus perlu. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita gampang, tapi kalau ngasih orang yang ngomongnya nyelekit sama kita, aduh, mau nengok aja malas. Ah udahlah, menghindar. Coba dibuka Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, jangan mengutuk. Mengutuk ini tidak langsung kayak malin kundang ya. Oh, kamu anak durhaka, saya kutuk kamu menjadi batu katanya. Lalu ceritanya malin kundang jadi batu. Pakai HP bisa kita ngutuk orang. Dibikin di status. Dasar tadi gini. Enggak jemput nyamannya sih, tapi dibikin status. Supaya orang yang berkawan sama kita tuh nengok, kayaknya nyindir aku nih, itu usaha aja. Lanjut. C. Berbuat baik kepada orang yang membencimu. Membenci artinya merasakan perasaan yang tidak suka sangat kuat, merasakan permusuhan terhadap orang atau sesuatu. Membenci seringkali disertai dengan keinginan untuk menghindari, merugikan, atau menentang objek orang yang dibenci. Berbuat baik artinya melakukan sesuatu yang baik kepada mereka yang membenci. Contohnya kisah memberi makan tentara Aram yang musuh bangsa Yehuda. Kisah Daud kepada Saul, memberi makan dan minum, Roma 12 ayat 20. Bapak Saudara, menarik nih kisah Daud dan Saul. Waktu saya nonton Superbook tentang Daud dan Saul. Jadi Saul itu udah melakukan sebuah kesalahan, 2 buah kesalahan kayaknya. Terhadap Allah, lalu dibilang, tidak ada lagi keturunanmu yang akan jadi raja. Nah, ketika Saul ke base camp panglima perang, boleh ditonton Superbook itu. Bagus juga. Saul naik keretanya, disambut Raja Saul. Lalu dia ngomong ke Daud, hebat kamu Daud. Waktu itu masih panglima. Sudah mengalahkan musuh begini-begini. Nah, ketika Daud masuk ke Yerusalem, disambut lebih meriah daripada Saul. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, itu cemburu. Pernah suatu saat ketika Daud diburu oleh Saul, mau dibunuh, Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia enggak lakukan, dia cuma ngerobek jubahnya Saul, lalu dia pergi lagi dan bilang, sebenarnya saya bisa bunuh kamu, tapi saya enggak. Ini ada ada benang merahnya, ada koneknya sama tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, bahwa pemulihan Pondok Daud. Kenapa harus Pondok Daud? Bukan pemulihan Kemah Musa. Nah, itu dibahas di komsel kami. Tuhan akan memulihkan Kemah Musa, Tuhan akan memulihkan Tabernakel. Enggak, Tuhan akan memulihkan Pondok Daud karena hal-hal seperti ini. Daud itu orang yang memang dia punya kesalahan, memang dia melakukan pembunuhan berencana, memang dia selingkuh sama istri orang, tapi dia orang yang rindu menghadirkan Tuhan di dekatnya. Oh Pak, kalau begitu bisa kita kayak Daud ya? Cerita Alkitab itu fair Bapak Saudara. Yang jahat diceritakan jahat, tokohnya yang baik diceritakan baik. Supaya kita tidak meniru yang jahat, tapi meniru yang baik. Jangan kebalik Bapak Saudara. Lanjut.
Nah, terakhir nih. Pray for those who despitefully and persecute. Menghina, berdoalah untuk orang yang menghina dan menganiaya kamu. Nah, menghina artinya merendahkan, mencaci atau mempermalukan orang. Tindakan kasar, tidak sopan. Tindakan ini bertujuan untuk membuat orang tersebut merasa rendah diri, terhina, tidak berharga. Menghina bisa dilakukan melalui ejekan, sindiran, perilaku merendahkan martabat seseorang. Slide terakhir. Nah, menganiaya artinya menyiksa, menyakiti, atau memperlakukan seorang dengan kejam, tidak adil. Tindakan ini biasa merupakan kekerasan fisik, penganiayaan emosional, perlakuan yang tidak manusiawi, menyebabkan penderitaan kerugian orang lain. Menganiaya sering kali dilakukan maksud untuk mengontrol, menakut-nakuti, atau menghukum orang tersebut. Ini poinnya yang saya garis merah. Berdoa bagi orang-orang yang menghina, menganiaya merupakan wujud kesabaran pengendalian diri. Coba dibuka Lukas 23:34 sama Kisah 59:60. Lukas dulu. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus bisa turun loh. Tapi enggak. Dia berdoa pada Bapa, ampuni. Oh Pak, itu kan Tuhan Yesus. Kita kan bukan Tuhan. Oke, satu lagi, yang Kisah para Rasul. Stefanus, nama saya Jordan Stefanus Alamsyah. Wah, saya martir juga nih. Coba, sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu sambil berlutut, nah dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ini Stefanus, manusia biasa, murid Yesus. Kita sama dengan Stefanus. Kalau Bapak Ibu Saudara nak membandingkan diri dengan Tuhan Yesus, monggo. Tapi ini Stefanus. Sakit Pak, terlalu sakit, doakan orang yang menyakiti kita memang. Tapi kekristenan dituntut begitu. Makanya saya sangat terberkati waktu firman Tuhan di ibadah pernikahan Pak Boy. Istrimu, ini istri-istri katanya. Kalau suami udah apa Pak Boy? Langkah 21. 2 maju, 1 mundur. 2 lagi maju, 1 mundur. Artinya pulang mabok katanya suaminya. Woi, itu Pak Gembala bilang suruh potong ayam lah, suruh mandikan lah. Dalam hatiku. Tanya sama istriku, kau gimana? Oh, enggak aku. Loh, harus gitu, tapi kan saya enggak pemabuk Bapak Saudara. Enggak, saya enggak pemabuk. Saya enggak pernah langkah 21, saya langkah 1000 lari, enggak pemabuk. Jadi artinya Bapak Saudara, kenapa istri harus sebegitu patuhnya sama suami? Karena dengan teladan istri tanpa kata-kata, suami dimenangkan. Terus suami siapa yang negor? Suami urusannya sama Tuhan. Itulah dibilang, kalau suami enggak bijaksana sama istri, wah udah doanya terhalang. Suami itu kepala rumah tangga. Yang negor itu Tuhan, langsung. Saya enggak tahu ya keyakinan agama lain, tapi yang saya tahu di kekristenan, kalau suami istri rukun, anak-anak pasti rukun. Bapak Saudara, kita belajar berapa minggu yang lalu tentang nafsu ya, nafsu, hawa nafsu yang tidak bisa terkendali, bahkan penyimpangannya ada yang LGBT ya, ada yang pedofil. Itu rata-rata, kebanyakan, tidak 100% sih. Tesis saya di situ, saya ikut sebuah pertemuan retreat, rata-rata mereka semua orang broken home. Rata-rata broken home. Saya tidak menyebutkan namanya. Berapa hari yang lalu, saya dibangunkan sama opung. Bangun, jam 3 pagi. Jemput anak, bayi kecil, baru 2 tahun. Ke IGD, kami bawa pulang, kami kasih makan. Ini bukan untuk menyombongkan, saya mau sedih, saya mau cerita ini tentang sedih. Mamanya sakit, di rumah sakit. Saya tanya, mana suamimu? Nggak ada.
Kau kesini sama siapa? Diantar kawan. Anaknya dah sehari lebih nak makan, anak bayi. Kenapa anakmu nak makan? Karena saya nak makan, Pak. Tinggal mana? Di kos Kedamin. Orang Hulu Kapuas. Agama Kristen atau Katolik. Saya bawa anak ini. Jam 3 pagi. Saya sampai bangunkan Kak Pur juga. Saya ke rumah Kak Pur. Ayo, ada anak orang ini. Anak bayi. Setelah dia enggak mau minum susu. Mungkin enggak biasa minum susu. Minum teh mau. Kami masak cuman ada telur sama kecap di rumah. Disuap, saya suap mau. Akhirnya tidur pagi. Siang baru bangun lalu nyari mamanya. Saya tanya mamanya, gimana anakmu? Nuan mau balik ke Hulu Kapuas? Gini Jak, anak Nuan tinggal sama kami sementara. Daripada Nuan di kos situ, di kos Kedamin enggak ada barang apa-apa, kasihan anak Nuan enggak makan. Nuan cari keluarga Nuan supaya Nuan bisa balik ke Hulu Kapuas. Nanti kalau Nuan mau balik, bawa anakmu, ayo. Lalu mamanya bilang, saya kesepian di kos. Dia enggak mikirkan anaknya enggak bisa makan. Ya udah meh. Dengan berat hati saya tinggal anak itu. Padahal Lepin sama Darlene udah main sama dia. Senang. Saya gimana Tuhan? Generasi ini tuh harusnya lepas dari hal-hal seperti itu. Kalau tidak ada pernikahan dini, tidak ada pernikahan yang mungkin orang tuanya belum siap nikah, enggak bisa ngurus anak. Aduh. Tapi kecamatan saya di mana saya ngajar termasuk realitas pernikahan dini tertinggi. Makanya polisi waktu itu mau bikin acara sosialisasi di perpisahan tentang pernikahan dini. Pak Camat juga ngasih tahu, jangan nikah usia SMP, tapi itu kenyataan. Yuk, anak-anak muda yang ada di gereja ini, kita lepaskan rantai itu. Kita jadi orang-orang yang enggak nikah dini. Kita menikah ketika sudah siap. Kayak Pak Boy, udah siap. Udah siap Pak Boy ya? Mau punya anak ya? Nah, udah siap mereka. Udah ada pekerjaan, udah siap. Nggak mungkin anaknya nggak dikasih makan, ya kan? Nah kalau enggak sampai nggak kasih makan, sampai muntah kuning karena nggak dikasih makan, aduh sedih saya. Nah itu Bapak Saudara, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.